Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Masih dalam pembahasan tentang benda-benda najis atau macam-macam najis. Kita telah mengambil 10 macam daripada macam-macam najis, yaitu bangkai, lalu darah yang mengalir, termasuk dalamnya darah haid, itu darah yang najis, kemudian daging babi, muntah, kencing serta kotoran, lalu al-wadi, al-madhi, al-mani, dan yang terakhir kita ambil adalah tentang kencing serta kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Lalu najis yang ke-11 adalah al-jalalah, yaitu hewan yang makan kotoran. Jadi tumbuh kembangnya di kotoran. Ya, hewan apa ini? Lele. Lele, Pak. Kalau babi enggak? Botes. Jadi dalam tentang perkara al-jalalah ini terdapat larangan untuk menungganginya dan larangan memakan dagingnya serta meminum susunya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari meminum susu al-jalalah atau hewan yang makan kotoran. Jadi bukan hanya lele, tetapi setiap hewan yang diberi makan kotoran, yang diberi makan kotoran. Hadis riwayat Al-Khamsah illa Ibnu Majah dan telah disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah melarang menunggangi hewan yang memakan kotoran. Artinya berarti hewan ini juga bagian dari hewan yang diternak. Bukan hanya hewan lele, juga binatang kaki 4 juga termasuk dalamnya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melarang dari memakan daging keledai, dari daging keledai dan daging hewan yang memakan kotoran, serta melarang dari menunggangi dan juga memakan dagingnya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Abu Dawud. Adapun al-jalalah adalah allati ta'kulul 'adharah, yaitu yang memakan kotoran. Baik itu hewannya adalah unta atau sapi atau kambing atau ayam atau unggas. Atau unggas jika memakan kotoran maka menjadi najis. Fa'in hubisat ba'idatan 'anil 'adharah zamanan. Tetapi jika sudah dikerangkeng dan tidak memakan kotoran lagi dalam beberapa waktu,
wa 'alafat tahiran fataba lahmuha wa dhahaba ismul jalala anha halat, sampai terlihat dia berubah dagingnya, artinya ini berubah, baunya berubah, ya, kandungannya berubah, maka dagingnya menjadi suci dan boleh dimakan, ya, kalau dikurung berapa lama dan makanannya dirubah. Karena illatan nahyi at-taghyir wa qad zala. Karena problem daripada dagingnya ini adalah tumbuhnya dagingnya dari kotoran itu sudah berubah dengan dikerangkeng beberapa saat dan dikasih makan yang baik. Artinya kalau kita rasa lele itu makan kotoran, jangan dibuang, ya, jangan dibuang, didiamkan berapa saat, mungkin 2-3 hari, kasih makan yang bagus, sudah selesai, bisa kita makan. Kalau kita pastikan lele itu tumbuh dari kotoran, tapi yang saya yakin nggak sekejam itulah peternak. Peternak nggak sekejam itu, gitu ya. Kalau awal-awalnya mungkin iya, untuk menetralisir airnya kasih kotoran itu iya, tapi kasih makan kotoran kayaknya enggak seperti itu. Yang ke-12, macam najis yang ke-12 adalah al-khamr, yaitu minuman khamr, zatnya. Ia adalah najis secara jumhur ulama, sebagaimana yang Allah firmankan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sungguhnya khamar, judi, patung dan lain sebagainya adalah bagian daripada rijs, najis, perbuatan syaitan. Sebagian ulama berpendapat bahwa khamar ini suci. Alasan mereka bahwa yang dimaksud rijs di sini adalah rijs maknawi karena diminum, karena minumannya itu diminum sehingga menyebabkan rijs. Dan hal itu sebagaimana yang Allah sampaikan, fajtanibur rijsa minal awsan, ya, hindarilah olehmu rijs, artinya rijs yang tidak terlihat, minumannya itu diminum, dia yang dilarang itu diminum. Oleh karena itu dari ayat ini bermakna menyentuhnya itu tidak najis, kata sebagian ulama yang lain. Dan alasan kuat yang menyatakan bahwasanya yang menjadi fokus dari kenajisannya itu adalah amin amali syaitan, bahwasanya meminum ini perbuatan syaitan. Apa saja itu? Yuqi'u adawah, membuat perselisihan, permusuhan di antara kaum muslimin. Wal baghdha, meningkatkan amarah. Begitu juga wa yasuddu an dzikrillah wa anis shalah, yaitu menghalangi seorang dari berzikir pada Allah dan juga menghalangi seseorang dari melaksanakan salat. Oleh karena itu yang jelas, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk atau tenggen, ya, tidak sadarkan diri. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Fa innal hashishata muharramatun wa hiya tahirah. Begitu juga kalau dikaitkan dengan barang yang lain seperti ganja. Hashisha, ganja. Ganja itu diharamkan tetapi suci, gitu ya. Kita pegang nggak batal wudhu kita, nggak kotor tangan kita, tapi perbuatannya yang muharramah, diharamkan. Adapun najis, fayulazimu at-tahrim, adapun najis maka pasti diharamkan, ya, pasti diharamkan.
Fakullu najisun muharramun, setiap najis itu haram, wala aks, dan enggak sebaliknya. Tidak sebaliknya yang haram itu najis. Setiap najis adalah haram, tapi tidak setiap yang haram itu najis. Karena hukum dalam najis atau kenajisan itu adalah dijauhi, yaitu dilarang untuk memegangnya atau menyentuhnya dalam segala hal. Maka hukum najis secara zahirnya adalah haram, dan di sini tidak ada perbedaan antara para ulama. Fa innahu yahrumu labsul harir wa dzahab. Maka kita tahu bahwasanya menggunakan atau memakai sutra dan emas bagi laki-laki itu haram, tetapi tidak najis, Wa huma tahirani daruratan syar'iyyatan wa ijma'. Dan ini adalah secara syariah keterangannya demikian secara pendapat para ulama atau jumhur ulama. Idza 'urifat hadza fatahrimul khamr alladhi dallat 'alaihi nusus la yalzimu minhu najasatah. Oleh karena itu kata para ulama bahwa jika keharaman ini atau keharaman khamar ini sudah nyata, maka belum tentu dinyatakan dia najis secara zahirnya, secara zatnya itu. Tapi perbuatannya yang dianggap najis. Walau demikian, menjauhinya, tidak menyentuhnya itu lebih